Al-Quran, tentang ayat-ayat Al-Quran, yaitu konflik yang berkaitan dengan konflik psikis, keseimbangan kepribadian, pola kepribadian, mental. Kepada Asri dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Kak Silva atas kesempatannya. Baik, langsung saja dimulai ke bagian pendahuluan. Islam adalah agama yang ajarannya komprehensif, yang memperhatikan seluruh sendi kehidupan manusia, baik secara fisik maupun psikis, dan membahas segala aspek kehidupan manusia. Banyak ayat-ayat Al-Quran memaparkan mengenai keseimbangan kepribadian, konflik psikis, keseimbangan dan pola-pola kepribadian, dan beberapa ayat Al-Quran juga membahas kilah-kilah mental atau yang lebih dikenal dengan mental health atau kesehatan mental. Yang pertama, konflik psikis. Secara etimologis, kata konflik berasal dari bahasa Latin, yaitu kon, yang mempunyai arti bersama, dan vigere, yang mempunyai arti memukul. Di dalam KBBI, entry konflik diartikan sebagai percecokan, perselisihan, dan pertentangan. Sedangkan psikis adalah segala sesuatu yang terkait dengan pikiran, perasaan, dan proses mental individu. Kesimpulannya, konflik psikis adalah pertentangan yang terkait dengan pikiran, perasaan, dan mental suatu individu. Konflik psikis bisa memengaruhi kepribadian manusia. Hal tersebut dijelaskan dalam Quran surat An-Nazi'at ayat 37 sampai 41 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Yang artinya, maka adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa pilihan manusia bisa memengaruhi kepribadian manusia yang bisa berkembang seperti malaikat atau bahkan seperti setan. Manusia bisa mengisi kalbunya dengan ketakwaan atau dengan fujur. Kemudian keseimbangan kepribadian. Al-Quran memandang manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang memiliki suatu keunikan. Dalam Quran Surat At-Tin ayat 4 yang berbunyi, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Akal merupakan kemampuan yang luar biasa dalam diri manusia, yang dapat digunakan untuk menalar dan menilai secara rasional untuk membedakan benar salah, serta baik atau buruk. Potensi hati pada tingkatan paling rendah memang dapat mengarah pada baik atau buruk. Namun, pada tingkatan hati yang tinggi atau qalbun salim adalah menjadi pencerah akal, jiwa, dan fisik untuk terus mengikuti pada nilai-nilai kebenaran. Hati adalah manajernya manusia. Dialah yang akan menentukan perilaku mengarahkan kepada kebaikan dan bisa sebaliknya. Dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.
Dalam tafsir Al-Ahzar, Profesor Dr. Hamka mengatakan bahwa ayat tersebut menjelaskan harta benda itu anugerah dari Allah. Dengan harta itu, janganlah melupakan bahwa setelah hidup manusia akan mati. Banyak atau sedikitnya harta benda yang dimiliki itu hanya akan ditinggal ketika manusia meninggal dunia. Oleh sebab itu, pergunakanlah harta itu untuk membina hidup di akhirat. Manusia harus berbuat baik kepada sesama manusia, yaitu hubungan yang baik, budi yang baik, berhati lapang, berbelas kasihan kepada fakir miskin, dan lain sebagainya. Selain itu, disebutkan pula ihsan kepada diri sendiri. Dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 77, menerangkan bahwa manusia harus memiliki keseimbangan antara dunia dan akhirat. Selain itu, manusia juga harus memiliki keseimbangan kepribadian. Di samping berbuat baik kepada sesama manusia dan lingkungan, manusia juga harus berbuat baik kepada dirinya sendiri. Kemudian, pola-pola kepribadian. Dalam Al-Quran, klasifikasi manusia terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama orang-orang yang beriman. Tingkah laku orang-orang beriman dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Artinya, maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar, karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Kemudian yang kedua, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang kafir. Sifat yang dimiliki orang-orang kafir terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 27 sampai 28 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Artinya, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Orang kafir memiliki sifat utama yang menjadi sosok mereka, yaitu yang tidak beriman kepada akidah tauhid, kepada para rasul, kitab-kitab yang diturunkan, hari akhir, kebangkitan kembali, perhitungan surga dan neraka. Mereka itu adalah pribadi-pribadi yang pemikirannya tidak mampu memahami realitas tauhid yang diserukan Islam. Kemudian orang-orang yang munafik. Sifat-sifat orang munafik dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 13 sampai 15 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. Artinya, apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman, mereka menjawab, akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman? Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak tahu.
Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, "Kami telah beriman." Dan bila mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka mengatakan, "Sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok." Sifat-sifat utama kepribadian ini dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, sifat yang berkenaan dengan akidah, yaitu tidak mempunyai sikap yang tegas terhadap akidah tauhid. Yang kedua, sifat-sifat yang berkaitan dengan ibadah. Mereka melaksanakan ibadah hanya karena ria, dan dalam mendirikan sholat mereka bermalas-malasan. Yang ketiga, sifat yang berhubungan dengan sosial. Mereka menyuruh kemungkaran dan mencegah kebajikan. Yang keempat, sifat-sifat moral. Mereka suka mengingkari janji, pembohong, kikir, hedonis, dan suka menuruti hawa nafsu. Kemudian yang kelima, sifat-sifat emosional mereka sangat membenci dan dengki terhadap kaum muslimin dan takut terhadap kematian. Kemudian sifat orang munafik yang keenam, yaitu sifat-sifat intelektual. Mereka peragu dan tidak mampu mengambil suatu keputusan dan ketetapan terhadap akidah tauhid. Kepribadian manusia terbagi menjadi dua. Yang pertama, basyariyah. Kepribadian manusia basyariah mencakup kepribadian individu dan kepribadian umat. Kepribadian individu diantaranya meliputi ciri khas seseorang dalam bentuk sikap, tingkah laku, dan intelektual yang dimiliki masing-masing secara khas, sehingga ia berbeda dengan orang lain. Untuk yang umahnya bisa dilihat dalam makalah kami, nggak ketulis. Yang kemudian yang kedua samawiyah, yaitu corak kepribadian yang dibentuk melalui petunjuk wahyu dalam kitab suci Al-Quran. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke Kak Silva. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Asri. Pembahasan laki-laki mental. Laki-laki mental atau disebut dengan kesehatan mental adalah suatu bentuk harmonisasi dalam kehidupan dengan terwujudnya fungsi-fungsi jiwa, memiliki kemampuan dalam menjalani dan menghadapi suatu problematika dalam kehidupan, memiliki kemampuan dalam merasakan kebahagiaan dan kemampuan positif dalam dirinya. Ilmu kesehatan mental atau mental hygiene adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang permasalahan yang berkaitan dengan kesehatan mental atau jiwa seseorang sebagai pencegah tumbuhnya gangguan kejiwaan atau penyakit mental serta gangguan emosi dan suatu usaha dalam pengurangan atau penyembuhan penyakit mental. Beberapa istilah yang disebutkan dalam Al-Quran untuk kesehatan mental. Yang pertama yaitu al-fauz atau kemenangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 71. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yuslihu lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang artinya, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Yang kedua yaitu al-sa'adah atau bahagia, yang difirmankan dalam surah Hud ayat 108. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk ata'an ghairu majdzuz, yang artinya, dan adapun orang-orang yang berbahagia maka tempatnya di dalam surga, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhan menghendaki yang lain sebagai karunia yang tidak ada putus-putusnya. Yang ketiga, mutmainnah atau ketenangan. Dalam Quran surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, yang artinya wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Yang keempat adalah al-sakinah atau kenyamanan dan ketentraman. Yang di Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 248. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulki ayyatiyakum tabutun fihi sakinatum min rabbikum wa baqiyyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmilu malaika inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin, yang artinya dan nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya tanda kerajaannya ialah datangnya tabut kepadamu dan di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun yang dibawa oleh malaikat. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda kebesaran Allah bagimu jika kamu orang beriman. Yang kelima ada yaitu al-falah, yang artinya keberuntungan. Ya, Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada golongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kesimpulannya, Al-Quran sangat membuktikan bahwa ia bisa menjadi pedoman hidup bagi umat manusia di muka bumi ini. Dan Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ini merupakan kalam Sang Pencipta dengan adanya Al-Quran sebagai pelopor berkembangnya aspek-aspek kehidupan manusia. Tidak heran jika para ilmuwan banyak mengkaji tentang isi Al-Quran, karena di dalamnya dibahas semua aspek kehidupan, termasuk kondisi jiwa manusia yang dihadapkan dalam berbagai hal. Sekian yang dapat kami presentasikan. Barangkali ada yang mau menambahkan atau ingin bertanya dari teman-teman.
Baik, teman-teman, jika ada yang bertanya, saya ke Pak dosen. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi hari ini satu judul ya. Halo? Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Ustadz. Terdengar, Ustaz. Hari ini hanya satu tema judul. Dari kelompok 9, iya, nggak tahu. Kelompok 10 apakah sudah siap? Baik, mungkin setelah kelompok 9 nanti di ropol ya beberapa judul. Karena kan kita sudah beberapa minggu kan delay atau ditunda-tunda terus ya. Jadi yang tersisa itu tinggal berapa kelompok itu nanti bisa kita padatkan di satu pertemuan atau dua pertemuan kan. Tinggal kesiapan yang kelompok-kelompok akhir ini. Syukur-syukur paling tidak 2 atau 3 itu ya. Karena kalian kan sudah saatnya evaluasi. Suara saya masih jelas ya? Jelas, Ustaz. Baik. Baik. Mengenai ayat tentang kestabilan psikis atau jiwa, sebenarnya Al-Quran memiliki rambu-rambu yang sangat jelas, meskipun tidak seperti para psikolog ataupun di mata kuliah psikologi yang dengan tema-tema dengan istilah-istilah yang baru. Sejatinya sebenarnya memupuk mental dalam Al-Quran, terutama pendidikan mental atau bagaimana keseimbangan jiwa seseorang, itu erat kaitannya dengan bagaimana mengendalikan jiwa di dalam ilmu tasawuf. Kaitannya seperti itu. Al-Quran berkali-kali menyatakan bahwa jangan kamu sedih, jangan kamu hatimu sumpah dan sebagainya. Ada beberapa ayat mungkin kalian pernah dengar, la tahzan innallah ma'ana, meskipun itu konteks ayat la tahzan innallah ma'ana, ayat konteks turunnya adalah tentang Nabi dan sahabat Abu Bakar di Gua Hira, itu masih relevan atau masih bisa berlaku untuk kita sekarang. Jadi ketika kita menemukan seorang teman, itu qala li sahibi la tahzan. Jadi ketika Nabi berkata kepada sahibnya, itu Sayyidina Abu Bakar, Anda memiliki teman yang dalam kondisi kejiwaan goncang. Tentu kejiwaan ataupun psikis yang goncang ini seringkali digambarkan oleh Al-Quran dengan ketidaknyamanan, baik itu rasa takut, kesedihan, itu kan goncang tuh kejiwaannya. Sehingga Al-Quran berkali-kali ya, tadi la tahzan innallah ma'ana, itu konteksnya Gua Hira. Kemudian ada lagi wala tahlu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Di ayat ini juga memberikan sebuah pesan kepada kita. Al-Quran memotivasi kita jangan sampai kita merasa lemah, merasa tahinu, merasa hina, merasa bukan rendah hati ya. Kalau rendah hati kan ilmu padi masih bagus kalau menurut kalian sekarang. Ilmu padi itu tawaduk.
rendah diri yang nggak boleh. Kalau rendah hati bagus. Wala tahilu. Wala tahilu, janganlah kalian apa namanya, merasa lemah, merasa rendah diri, bukan rendah hati ya, rendah diri. Wala tahzanu, dan juga terlalu apa namanya, jangan sedih. Ya. Rendah diri di situ kan juga menunjukkan bahwa dia kehilangan sebuah kepercayaan diri. Nah, kepercayaan diri kan salah satu apa namanya, istilahnya modal besar untuk menggerakkan dirinya sendiri dan menggerakkan orang lain. Tentu di sini mungkin bagi yang memiliki sifat leadership kepemimpinan, dia tidak akan bisa menggerakkan teman-temannya, ataupun nanti kalian di bidang pendidikan tidak akan bisa menggerakkan murid-murid kalian tanpa adanya kepercayaan diri dalam diri kalian. Jadi Al-Quran mencoba memberi apa namanya, menetralisir atau menormalkan kejiwaan seseorang yang sedang down. Baik itu ketika dirundung sedih, baik itu dirundung ketika tahilu tadi ya, wala tahilu, wala tahzun, wala tahzanu, sedih ataupun rendah diri, kehilangan kepercayaan diri. Wa antumul a'laun, kata Al-Quran. Dan kalian adalah a'laun, orang-orang yang ya hebat sebenarnya, tinggi, luhur. In kuntum mu'min, jika kalian benar-benar beriman, ya, jadi ada kalian dalam diri untuk mengeksplor diri kalian sehingga kalian bisa menularkan kebaikan-kebaikan kalian, mengajar ilmu dan sebagainya. Itu beberapa apa namanya ayat-ayat tentang ini. Apalagi ayat-ayat yang sangat populer, ayat pengguna tentang wali-wali Allah, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak memiliki rasa takut, tidak sedih, karena mereka tidak mampu mengelola kejiwaan mereka, psikis kalian, psikis mereka, orang-orang kasih Allah ini. Mereka tidak merisaukan apa namanya istilahnya itu, tidak takut, tidak mengkhawatirkan. Jiwa kita sering tergoncang karena sering merisaukan hal-hal yang belum terjadi, hal-hal masa depan. Saya jodohnya siapa, nanti saya jadi apa, nanti saya kerja apa, saya kasih apa. Itu kan mengganggu psikologis seseorang, kejiwaan seseorang untuk bertindak hari ini. Kalau merisaukan lakukan. Kalau orang-orang para wali Allah nggak ada. Besok makan apa, ya udah urusan besok seperti itu. Mereka yakin dengan takdir Allah, yakin dengan rezeki Allah, dan seterusnya. Jadi saling ada kesatuan, baik antara tasawuf, kemudian keyakinan dalam akidah. Cuman pendekatan psikologi itu juga bisa apa namanya dimaknai dengan apa namanya dengan pendekatan ilmu psikologi dari psikolog itu. Nah, saya tidak ahlinya tentang psikolog. Yang jelas erat kaitannya dengan psikologi Islam, yaitu tasawuf. Kemudian apalagi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak sedih. Tidak sedih itu apa? Sedih itu adalah sedih dengan masa lalu. Tidak boleh orang terlalu larut dalam kesedihan, larut dalam sebuah musibah dan seterusnya. Nah, itu akan tadi akan mengguncang kejiwaan seseorang. Bisa stres, bisa terusnya. Entah sedih karena kehilangan sesuatu, entah sedih karena kehilangan seseorang, dan seterusnya, kehilangan apapun. Bahkan ada itu ayat yang wala ta'sawalama atakum wala tafrahu bima atakum. Kalian jangan taksau alama fatakum. Taksau itu saya tahu itu adalah sebuah apa namanya putus asa. Kalian jangan putus asa alama fatakum atas apa yang luput dari kalian. Jadi ketika kalian tidak mendapatkan apa yang kalian inginkan, tidak mendapatkan apa yang kalian cita-citakan, tidak mendapatkan apapun atau siapapun yang kalian harapkan, ya sudah, jangan putus asa, jangan merasa dunia itu sempit dan seterusnya. Nah, di situ digambarkan bahwa kalian punya Allah loh, jangan putus asa. Ini kan sangat berkesan dan
sangat berdampak maksudnya dengan kejiwaan kita di manusia. Ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita wala tafrahu bima atakum. Nah, kalau kalian akan mendapatkan sebuah prestasi, mendapatkan sebuah pencapaian, mendapatkan apapun bima atakum, kalian jangan tafrahu terlalu berlarut berfoya-foya ataupun berlarut pada kegembiraan yang sangat melebihi batas sehingga kalian akan melalaikan kalian. Wala ta'sawala ma'afatum wala tafrahu bima atakum. Innallaha la yuhibbul mukhtalin fakhur. Allah enggak mau atau enggak suka dengan kulal mukhtalin fakhur, orang yang terlalu berbangga-bangga diri apa? Mereka lupa bahwa pencapaian mereka itu sebenarnya yang ngasih adalah Allah. Nah, ini kondisi kejiwaan yang harus ditata. Itu. Jangan terlalu sombong. Jadi gampangannya kalau di bahasa sekarang kan harus moderat, harus tengah-tengah, harus seimbang. Jangan terlalu sombong. Kita nggak boleh sombong. Sombong itu apa ya? Kita melupakan apa yang kita dapatkan, apa yang pencapaian kita, prestasi kita, itu adalah bantuan ataupun anugerah dari Allah. Lupa dengan itu. Pun juga kita jangan terlalu minder, tidak percaya diri sehingga tidak mendapatkan apa-apa. Jadi harus tengah-tengah proporsional. Ibaratnya apa ya? Ibaratnya ketika kalian punya cita-cita, ikhtiar harus ada. Tapi jangan lupa tawakal. Tawakal itu adalah sebuah dosis ataupun sebuah resep dari Allah agar kita nggak stres, agar kita tidak menggantungkan dengan usaha dan upaya kita. Kalian punya cita-cita ingin menjadi apalah kata hafid Al-Quran atau mendapatkan dengan dia dan lain sebagainya. Ya usaha, tapi ya udah nanti hasilnya apa pasrahkan pada tawakal udah. Karena kalau seumpamanya mengandalkan ikhtiar saja tanpa tawakal, tanpa diserahkan kepada Allah, kalaupun dia berhasil, dia akan sombong. Tapi ketika seorang berikhtiar, berusaha, kemudian dia gagalnya itu tidak dibarengi dengan tawakal, dengan resep tawakal tadi, dia pasti akan sangat putus asa tadi. Allah kok gini, akhirnya nyalahkan Allah dan seterusnya. Jadi saya banyak tentang kalau di Imam Ghazali di Ihya Ulumuddin, di situ juga diterangkan bagaimana manusia ini ada kuwatul ghadab, ada potensi emosi, ada kuwatus saja'ah. Jadi gini, berani itu positif atau negatif menurut kalian? Orang berani. Kadang Positif. positif, kadang Kadang ada negatifnya. Marah, ya. Kuwatul ghadab kan artinya marah. Jadi orang kalau nggak punya ghadab ataupun emosi, dia juga nggak baik juga. Jadi harus bisa mengontrol. Kenapa? Karena harus istilahnya gini ya. Gimana kalau saya menjelaskan? Kalau gini aja. Kalau berani itu sebenarnya di tengah-tengah. Berani sebenarnya dalam moderat di tengah-tengah antara pengecut dengan ngawur. Kalian naik motor, gas ngawur, nggak pakai rem dan sebagainya, pada jalanan banyak orang dan sebagainya. Berani itu, tapi terlalu overdosis. Kejiwaannya terlalu, akhirnya apa ngawur. Ini banyak orang di jalan kalian ngebut nggak ada rem dan sebagainya, remnya belum terus dipakai aja. Itu kan ngawur. Berani kan, beraninya terlalu lebih. Dan juga dengan terlalu pengecut. Nah, berani yang benar-benar berani tengah-tengah. Dia tidak terlalu terlampau ngawur dan tidak terlalu pengecut. Kondisi kejiwaan itu harus dikelola. Begitupun kuwatul ghadab tadi. Ada beberapa contoh yang bagus di film Ghazali. Itu salah satunya tadi tentang keberanian itu. Kemudian salah satunya adalah jadi kuwatul ghadab potensi
Emosional tadi mengelola bagaimana biar tidak terlalu over ke ngawur dan juga terlalu lemah, letoy dalam arti terlalu pengecut tadi. Harus ada semangat gerengnya. Cuman jangan terlalu menyala bangku kalau maksudnya ya menyala dalam arti menyala harus tahu ukurannya. Api itu menyala bagus, tapi kalau terlalu menyala besar kebakaran, harus tahu. Dan juga moderasi psikologis seseorang ketika antara pelit dengan boros sampai ngawur gitu ya, royal gitu. Yang baik adalah tengah-tengah. Tengah-tengah itu apa? Dia dermawan, tahu kapan uang keluar, tahu kapan uang itu ditahan. Nah, di sini kan, jadi kalau orang pelit itu kan kata Imam Ghazali adalah dia dia itu malah menahan sesuatu yang harus dia keluarkan, menahan sesuatu atau menahan harta yang harus dikeluarkan. Sesuatu itu maksudnya harta, ilmu dan sebagainya. Begitupun orang yang terlalu boros atau orang yang terlalu royal itu, dia mengeluarkan apa yang seharusnya dia tidak keluarkan, memberikan apa seharusnya yang tidak memberikan. Seorang kalian kalau sudah punya keluarga, dia punya kewajiban nafkah, tapi kok malah anak-anaknya nggak yang kewajiban itu nggak diberikan, tapi malah untuk membeli apa kepentingan diri dan sebagainya, itu kan nggak boleh. Jadi mungkin itulah sekilas karena saya juga masih di perjalanan dengan Kiai Hilmi. Nanti akan kita sambung di lain waktu. Nanti minggu depan kita lanjutkan beberapa tema yang belum kita bahas. Tetap saya harap presentasi nanti, kalau yang sisanya nggak presentasi, ya tentu kalian kan akan cemburu sosial ya, kalian nggak presentasi dan sebagainya. Tapi nanti dipadatkan. Tolong presentasinya kayak tadi nggak terlalu panjang, ya mungkin lebih singkat lagi ya presentasinya, mungkin satu kelompok 1/4 sampai setengah jam, ataupun 1/4 lah, seperempat menit, berapa per jam, 15 menit, nanti bisa biar semuanya bisa kebagian untuk minggu yang akan datang. Terima kasih dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Matur nuwun Ustaz. Sampai ketemu PKN. Ulangan malam. PKN siap-siap. UAS menegangkan. Assalamualaikum. Saya akhirin ya. Yes.